Jokowi bersama Prabowo kompak menghadapi protes negara-negara Uni Eropa yang menentang program hilirisasi. Kawan muda, kita berjumpa kembali dalam program Kata Minmot. Terima kasih untuk Anda yang telah setia mengikuti program ini, serta telah menjadi subscriber kami. Kali ini saya ingin membahas tentang the power of two. Kekuatan dua pendekar kebangsaan yang sama-sama berkomitmen membawa Indonesia menjadi negara maju, hingga bisa mensejajarkan diri dengan negara maju lainnya melalui sebuah visi yang disebut sebagai Visi Indonesia Emas 2045. Kekuatan dua pendekar kebangsaan ini menimbulkan decak kagum di kalangan para pemimpin dunia, juga di kalangan putra-putra bangsa yang mencintai persatuan dan kerukunan. Bagi para pemimpin dunia, bersatunya kedua pendekar kebangsaan itu menimbulkan keyakinan bahwa negara besar Indonesia pada saatnya nanti akan mewujud menjadi sebuah negara yang kuat, baik dari segi pertahanan, politik, maupun perekonomian, hingga memiliki pengaruh yang sangat luas di seluruh dunia dan ikut mewarnai tatanan kehidupan masyarakat dunia. Sedangkan bagi putra-putra bangsa yang mencintai persatuan dan kerukunan, bersatunya kedua pendekar ini menimbulkan optimisme yang sangat besar bahwa cita-cita yang terkandung dalam Visi Indonesia Emas 2045 benar-benar akan menjadi kenyataan. Sebuah visi yang akan membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebuah visi yang menjamin keberlanjutan pembangunan. Sebuah visi yang menjamin kelancaran alih generasi kepada generasi muda yang akan menjadi pewaris negeri ini dan akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di masa mendatang. Kedua pendekar kebangsaan yang telah membentuk the power of two itu adalah Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ketika Jokowi dan Prabowo bersepakat untuk melakukan rekonsiliasi pada 2019, putra-putra bangsa yang mencintai persatuan menyambut langkah rekonsiliasi ini dengan penuh kegembiraan dan sekaligus kekaguman. Meski ada juga yang meragukan langkah tersebut. Tetapi keraguan itu ditepis dengan langkah-langkah nyata yang dilakukan Jokowi dan Prabowo yang senantiasa saling mendukung karena duet pendekar kebangsaan ini memiliki tujuan yang sama. Dengan bergabungnya Prabowo ke dalam Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Jokowi sebagai Menteri Pertahanan, Kabinet pemerintahan Jokowi pun semakin kuat dan semakin solid. Prabowo menjadi salah seorang menteri yang dipercaya Jokowi, sehingga dalam berbagai kesempatan, Jokowi sering menunjuk Prabowo untuk mewakilinya. Tugas Kementerian Pertahanan pun menjadi semakin luas. Kementerian Pertahanan tidak hanya ditugasi Presiden Jokowi untuk memperkuat pertahanan militer melalui pengadaan alutsista serta meningkatkan kesejahteraan prajurit dan memperkuat organisasi TNI, tetapi juga mengurusi ketahanan pangan dan ketahanan air. Dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga wajar saja jika Jokowi pun menaruh kepercayaan yang sangat besar terhadap Presiden terpilih Prabowo Subianto sebagai presiden yang akan melanjutkan program-program pembangunannya. Kekuatan dua pendekar kebangsaan yang kami sebut sebagai the power of two ini dikagumi bangsa-bangsa lain. Tetapi di dalam negeri sendiri, the power of two ini membuat iri pihak-pihak yang tidak menyukai Prabowo dan Jokowi. Lalu mereka pun mengeluarkan berbagai teori tentang kemungkinan retaknya hubungan Jokowi dengan Prabowo
setelah Prabowo terpilih menjadi presiden. Bahkan ada yang memprediksi bahwa Prabowo akan meninggalkan Jokowi setelah dilantik sebagai presiden terpilih. Tetapi mereka juga ketakutan dengan kemungkinan Prabowo akan mengajak Jokowi untuk memberikan sumbangsihnya dalam pemerintahan yang akan dipimpin Prabowo. Karena the power of two ini memang sangat kuat. Lalu mereka pun berusaha mengadu domba Jokowi dengan Prabowo melalui opini-opininya di berbagai media. Sebuah usaha yang sia-sia. Lantaran Prabowo dan Jokowi justru semakin akrab, baik secara personal maupun profesional. Prabowo adalah seorang prajurit yang tidak pernah meninggalkan teman seperjuangan di medan pertempuran. Bahkan Prabowo bersedia mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk keselamatan anak buah dan komandannya yang sedang terancam peluru lawan. Tindakan Prabowo di medan pertempuran itu justru menimbulkan kekaguman musuh-musuhnya. Di medan politik, Prabowo juga tidak pernah meninggalkan teman yang seiring sejalan. Sehingga ia pun tidak akan pernah meninggalkan Jokowi, teman seperjuangannya dalam membangun Indonesia dan menyejahterakan rakyat, serta teman yang selalu bersama-sama berikhtiar menjalin persatuan dan kerukunan bagi seluruh elemen bangsa. Prabowo sering menyebut Jokowi sebagai guru besarnya di bidang politik dan menjulukinya sebagai negarawan berjiwa besar, presiden yang tidak pernah lelah bekerja dan selalu berhasil menangani berbagai persoalan dengan sikapnya yang tenang, seperti ketenangannya tatkala menangani pandemi COVID-19 serta berbagai dampaknya. Prabowo sering menyatakan keheranannya terhadap orang-orang Indonesia yang tidak menghargai prestasi Presiden Jokowi. Bahkan ada yang menuduh Jokowi tidak nasionalis. Padahal di zaman Jokowi lah perusahaan-perusahaan minyak asing berhasil dinasionalisasi, serta berhasil memperbarui kontrak karya dengan salah satu perusahaan pertambangan Amerika yang selama puluhan tahun mengeruk kekayaan dari bumi Indonesia dan hanya membagikan sedikit keuntungan bagi pemerintah. Melalui pembaruan kontrak yang dilakukan Jokowi, perusahaan pertambangan tersebut diwajibkan memberikan keuntungan yang lebih besar untuk Indonesia. Hal ini sangat berbeda dengan zaman pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri yang justru menjual perusahaan telekomunikasi yang menjadi aset bangsa kepada pihak asing. Di zaman Jokowi pula lah, wilayah udara di atas Kepulauan Riau yang selama 78 tahun dikuasai oleh Singapura berhasil direbut kembali menjadi wilayah udara RI sepenuhnya. Sehingga pesawat dari negara manapun yang ingin melintas di atas Kepulauan Riau harus meminta izin terlebih dulu kepada Indonesia. Lalu Jokowi bersama Prabowo kompak menghadapi protes negara-negara Uni Eropa yang menentang program hilirisasi, sampai kemudian diboikot oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Jokowi dan Prabowo tidak gentar menghadapi aksi boikot tersebut. Bahkan Prabowo dengan tegas menyatakan akan melanjutkan program hilirisasi yang telah dirintis Presiden Jokowi meski menghadapi ancaman keras dari negara-negara Uni Eropa. Semuanya dilakukan demi kedaulatan Republik Indonesia atas sumber daya alamnya sendiri dan demi kesejahteraan rakyat Indonesia secara keseluruhan. The power of two, Jokowi dan Prabowo, telah membuktikan bahwa kedua pendekar kebangsaan ini berani menghadapi kekuatan asing dan tidak mau didikte oleh negara lain. The power of two ini, kawan muda, sekarang telah menjadi the power of three dengan bergabungnya Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY
ke dalam koalisi Indonesia Maju yang dipimpin Presiden terpilih Prabowo Subianto dan menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi setelah Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi salah satu menteri di Kabinet Indonesia Maju. The power of three ini bisa bertambah menjadi the power of four, the power of five, the power of six, dan seterusnya jika ajakan Prabowo kepada lawan-lawan politiknya pada pemilu 2024 untuk bergabung ke dalam barisannya mendapat sambutan positif. Ajakan yang sampai saat ini justru ditertawakan oleh sebagian kalangan. Padahal demi keutuhan serta kedaulatan negara dan bangsa Indonesia, serta demi terwujudnya visi Indonesia Emas 2045 yang akan menyejahterakan seluruh rakyat, ajakan yang baik dari Presiden terpilih Prabowo Subianto seyogianya mendapat sambutan baik pula dari para elit politik negeri ini. Sebab, seperti sering disinggung Prabowo dalam banyak kesempatan, bersatunya para elit politik akan membuat negara ini semakin kuat dan membawa kemaslahatan bagi seluruh rakyat. Sampai di sini dulu kawan muda. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Salam Minmot. Prabowo Gibran, Man of Our Time.